Kedua, maybe di zaman aku saja kalimat itu sudah tidak ada karena terrevisi. Saya tidak menyebut kitab mana ya. Direvisi sama siapa? Ada yang namanya Raja James kalau nggak salah. Nggak tahu sih. Yeah. King James kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya agak lupa siapa yang ini merevisi. Jadi tahun ke tahun itu direvisi. Kenapa jadi direvisi? Berarti mengikuti perkembangan zaman. Oh, buatan manusia dong. I don't know. Aduh. Berarti yang ngarang nah, bukan. Berarti yang ngarang siapa? Kan katanya kan dituduh adalah nabi kita pengarang. Tapi kalau nggak salah ya, kalimat merahnya itu nggak pernah diubah. Tapi kalimat hitamnya yang diubah. Wah, enak juga ya bisa dirubah-rubah gitu ya. Nah itu. Waduh, Bang Terry. Kayaknya gue harus sama tim pas ngedit gue harus ikut kayaknya nih mana dibuang ya. Oke. Sampai akhirnya sekarang udah enjoy di Islam. Masya Allah, tabarakallah, ahlan dan seterusnya. Keluarga gimana? Aku ketika masuk Islam, yang seharusnya mengucapkan kalimat Allah itu adalah aku dong. Iya. Aku nggak terima loh di situ. Malah mami aku yang pertama. Maksudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setan di rumah sudah pergi. Ketika aku syahadat pertama kali di Pontianak waktu itu sama Bapak Andi Maulana. Aku lupa pensiunan. Pokoknya dia Brimob. Pangkatnya 2 bintang ya kalau nggak salah. Udah pensiun. Andi Maulana. Bapak Andi Maulana yang mensyahadatkan saya. Ketika saya pulang dari sana ke rumah, ucapan pertama yang disambut setelah buka pintu, Alhamdulillah, setan di rumah sudah pergi. Berarti sejahil itu aku dulu sama mami aku. Fitrahnya manusia ternyata mengakui bahwa Islam itu sempurna ya. Maaf sebelumnya, mami agamanya bukan Islam? Bukan. Kok bisa bilang begitu? Karena dulu tuh maybe, ya bukan maybe lagi, memang faktanya aku tidak menghargai mami aku. Aku kurang ajar. Aku bukan anak yang berbakti. Aku sampah masyarakat lah pada waktu itu. Oh. Cuma tahu kalau Islam ini agama yang damai. Siapa? Mami? Maksudnya kok sampai ngucapin seperti itu? Artinya itu kan kalimat positif dong. Maksudnya alhamdulillah setan sudah pergi. Iya. Artinya kan mungkin dulu berarti setan yang nempel ke Kak Wendy, mohon maaf ya, mungkin begitu kali tafsirannya. Artinya kalau mami ngomong dulu ya, aku ini setan di rumah. Ya, yang dikerjain setan ya aku kerjain gitu. Iya paham. Cuma maksudnya alhamdulillah setan udah pergi itu maksudnya dalam arti positif dong. Iya. Dengan convert ke Islam. Yep. Nah ternyata berarti ini adalah pilihan yang tepat nih. Iya. Jadi sadar nih gitu kan. Mami aku tuh ngomong, aku sangat yakin kamu masuk ke Islam akan jadi lebih baik. Oh iya. Oh ini tumben nih. Biasanya kalau mohon maaf ya, misal keluarganya adalah bukan Islam atau kafir atau mungkin tadi ya yang notabene-nya yang saya tahu nggak semua tapi mungkin dia Chinese apa segala macam, ada juga kan yang mengatakan seperti mungkin ya oknum ini akan berkata mungkin cemooh ke kita ketika dia tahunya Islam tuh mau ngapain lo, hidup lo susah lo segala macam. Kalau teman-teman iya, tapi kalau keluarga enggak. Insya Allah enggak ya. Sampai bilang begitu, hidupnya susah gitu. Ada. Lu bakal miskin lo. Lu siapa yang mau bisnis sama lu? Ada. But not my family. Nah, aku sedikit ini ya, membanggakan kotaku. Kotaku ini terkenal dengan sebutan Tidayu. Apa tuh? Tionghoa, Dayak, Melayu. Jadi ya mami aku sudah terbiasa melihat kebiasaan orang Muslim. Nah, ketika aku masuk Muslim, harapan mami adalah, ini yang dia ceritakan ke aku ya. Harapan mami adalah aku akan lebih baik dari sebelumnya. Tidak dugem lagi, enggak ini. Ya lebih menghargai mami saya. Jadi ketika aku masuk Islam, aku udah mulai bertanya, meskipun agak canggung di awal, Ma udah makan belum? Udah mulai bisa seperti itu. Oke. Itu bukan karena agama aku sebelumnya ya. Disclaimer dulu. Tapi karena memang aku yang jahil.
nanti disalahpahamin lagi. Iya. Iya kan? Betul. Berarti cukup enak juga ya, nggak ada pertentangan keluarga. Yang kan biasanya kan orang kan, wah ditentang, diusir dari rumah dan seterusnya gitu ya. Pertentangan itu nggak ada, tapi salah paham ada ketika aku mau menikah. Gimana contohnya? Aku menikah ini kan, semoga ini bisa memberikan pelajaran untuk teman-teman yang muslim, terutama yang ikhwan dan akhwat ya. Oke. Aku sama istri aku yang sekarang itu nggak pakai pacaran. Wih. Ya kalau dibilang ta'aruf itu harus ada ustadz, ya aku nggak ada ustadznya. Aku langsung lamar ke orang tuanya. Wih. Hari pertama saya datang, langsung aku tunjukkan niat aku. Aku niatnya di sini mau ngelamar putri bapak. Cuma aku di awal itu ya gimana ya? Aku ketika masuk Islam, aku nggak mau bawa suku lagi. Islam ya Islam, lu mau suku apapun lu saudara seiman. Iya. Persis dong. Oke, benar betul, ya. Setuju. Di Kalimantan kan pernah ada perang antara etnis. Ya waktu itu ya kita ngambil sejarah ya, nggak masuk menyudutkan ya. Ada Madura, Dayak ya, Sampit ya. Cina juga pernah. Oh, Cina ikut juga ya? Iya, jadi tersendiri gitu. Jadi Tionghoa ini pernah tersendiri dengan mereka. Nah, yang aku nikahin ini Madura, suku Madura. Dan aku sangat bangga menikahi istriku. Kenapa? Love you sayang. Jadi aku tidak pernah merasa menyesal menikahi istri aku. Awalnya ketika sudah jadi mualaf pun aku masih beranggapan wanita itu semuanya sama. Wanita itu nggak jauh dari mata duitan. Oke. Meskipun sekarang iya gitu. Tapi untuk hal yang positif. Dulu kan aku beranggapannya lu cuma butuh duit gua buat foya-foya. Karena dulu aku beranjak dari dunia gelap. Ya. Oke. Jadi ya aku beranggapan seperti itu. Akhirnya ada salah satu ustadz yang bersedia waktu luangnya 3 jam di malam hari di dalam mobil itu ceramahin aku soal pernikahan, soal muslim itu kalau belum menikah masih separuh imannya segala macam lah. Lu pulang lu sholat istiqoroh. Aku sholat istiqoroh setelah diceramahin ustadz ini. Ya Allah, jika benar aku harus menikah, tunjukkanlah wanita yang akan saya nikahin. Di permintaan aku seperti itu. Besoknya ketemulah dengan istri saya. Saya sebenarnya udah saling tahu, bukan saling kenal, saling tahu. Aku sering lihat dia bertahun-tahun, 3 atau 4 tahun lah. Di mana? Saya kan kerja di percetakan. Sampai sekarang juga masih sih. Jadi dia di toko kertas. Ada satu teman namanya Mbak Retni, ini aku sebut ya. Mbak Retni ini sebenarnya mak comlangnya kami. Oke. Dia nanya ke aku, kok lu Cina ya? Iya, aku Cina. Tapi kok ini kayaknya kayak Islam. Muslim gitu ya? Iya, kok sholat? Oh iya, saya mualaf. Oh udah nikah kok? Belum. Nih tetangga gua nih belum nikah. Oh ya udah mana? Aku beranggapan sholat istiqoroh aku ini dijawab sama Allah. Ayo mana nomornya? Aku tidak mau pacaran ya. Aku ngomong gitu. Minta alamat rumahnya. Aku datang ke rumah. Ih, mantap. Laki-laki nih baru nih. Nah, jadi ketika nih serius ya, nih buat teman-teman yang lain yang belum menikah dan mau menikah, tolong nggak usah pacaran. Pacaran udah haram dan lu masa-masa enaknya itu udah hilang. Lu nikah dulu baru pacaran. Wah, nikmatnya. Mantep ya. Bisa jalanin sunah-sunah, suap-suapan berdua. Aduh. Tiap hari nyangkul ya. Iya. Mantep banget ya. Mantap, Jadi, indah banget. Iya, jadi aku sama istri berdua. Jadi di awal ya setelah menikah itu ya baru benar-benar pacaran. Wish. Mulai jalanin segala macam. Bahkan gimana ya? Dengan adanya penolakan dari keluarga karena etnis tadi, sedikit salah paham tentang etnis tadi. Aku sambil meyakinkan diri aku agak ragu karena kok aku mau menikah, tapi ada problem di situ gitu loh.
apakah Allah mau ngasih tahu aku salah atau aku benar? Aku ragu. Aku selalu sholat 2 rakaat seperti yang pernah aku dengar dari Ustadz Syafiq Basalamah. Hamparkan sejenamu, sholat 2 rakaat. Aku sholat, aku minta sama Allah, ya Allah, jika pernikahan aku ini salah hanya karena nafsu semata, maka pisahkanlah kami berdua. Tapi jika ini semata karenamu ya Allah, satukanlah kami. Selesai sholat, di sujud terakhir aku, habis salam, aku dengan yakin menatap ke istri aku. Dia adalah istri aku yang ditunjukkan karena Allah. Cinta aku bukan karena dia, tapi karena aku cinta sama Allah. Allahu Akbar. Dem, nikah Dem. Oh, ada yang belum nikah? Belum nikah. Nikah lah. Bah. Gentleman. Iya dong. Dicari halte banyak tuh perempuan. Yang ada. Nggak gitu juga. Loh, yang ada aja dulu. Yang penting keberanian sih laki-laki. Tuh. Umur berapa, Dim? 20 berapa? 23. Ya Allah, 23. Udahlah. Kapan lagi? Iyalah, langsung berapa gitu. Banyak sini jomblo-jomblo. Banyak. Dia, Dimas, Aldan, Lutfi, orang-orang yang pengecut-pengecut semua. Jadi aku sering menceritakan kisah-kisah aku ini kepada kaum ikhwan nih, kaum laki-laki di tongkrongan yang belum nikah, ganteng lagi kan. Jadi lu udah punya modal, lu udah pasti disukai perempuan lah minimal. Jadi aku sering ceramahin mereka. Bukan berarti saya seorang ustadz ya. Jadi aku memberikan kisah aku. Aku memberikan kisah aku, tapi di akhir aku selalu bertanya, jangan-jangan lu gay ya? Masa nggak nikah-nikah? Mapan udah, kerjaan ada, Islam, sholat rajin, minimal lah. Glowing nggak tapi? Enggak sih, belum. Kayaknya akan ke arah glowing kalau nggak nikah-nikah kan? Ini kita lihat yang satu ini glowing. Lah kan laki-laki boleh glowing. Boleh nggak. Cuma kata minyak-minyaknya nggak glowingnya gitu, kayak yang banyak di TikTok live tuh. Sama pakai lipstick apa tuh? Lip balm katanya. Tapi itu enggak ya? Aman. Alhamdulillah. Terus. Aku selalu seperti itu. Bukan biar mereka nikah muda ya, enggak. Nikah di saat memang sudah merasa sanggup untuk menikah, mapan untuk menikah. Jadi aku di saat menikah aku nggak punya apa-apa loh. Itu bisa? Sih. Caranya gimana? Dengan resepsi 24 jam. Hah? Jadi di Madura ini kan kalau resepsi untuk pernikahan itu bisa tidak cuma 3 jam, dia bisa sampai seharian bahkan sampai 3 hari. Enggak, gimana ceritanya resepsi 24 jam? Jadi, acara apaan tuh? Ya acaranya mereka lah, acara keluarga. Gimana maksudnya? Jadi masih resepsi di situ, masih ada acaranya orang tua, para tetua di sana, ya mereka bikin acaranya mereka. Dan alhamdulillah buat gue itu mewah gitu ya. Buat aku itu sangat mewah buat pernikahan aku. Nah ini kalau buat para ikhwan ingin melamar kekasihnya atau melamar orang yang ingin dita'arufnya, yang ditaksirnya, tolonglah jangan berangkat dengan aduh gua kan belum kerja, aduh penghasilan gua kan kecil. Itu sama aja lu mengkecilkan Allah. Tuh, bergantung pada makhluk Anda. Persis. Dan lu gak yakin sama Allah, Allah akan memberikan rezeki. Dan Allah sudah menjanjikan kepada kita, ketika kita menikah akan ada 2 rezeki yang menyempurnakan agama, half din, digabung jadi half din, setengah 1. Udahlah, Anda tuh ragu, artinya Anda tidak mempercayakan kehadiran atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya dipertanyakan. Anda krisis tauhid. Kok gue jadi nafsu ya? Gue yang nafsu. Ya jadi begitu. Ketika aku menceritakan tentang pernikahan ke teman-teman yang belum nikah, aku selalu
mengingatkan mereka, jangan-jangan elu tauhidnya bermasalah, lu meragukan Allah. Oh enggak, lu bilang lu belum ada pekerjaan, lu takut dong, lu nggak sanggup nafkahin anak orang. Yang nafkahin bukan elu, Allah. Lu cuma wasilah doang. Iya dong. Ya, tinggalin di kamera, cari perempuan. Cari langsung. Enggak, jangan juga, jangan sekarang juga sih. Kerjaannya ntar gimana nih? Wah, keren nih. Kau ini Masya Allah. Ini menginspirasi kita semua dalam artian ternyata perjalanan ini luar biasa ya. Iya, sampai pernikahan pun bermasalah di awal kan. Iya. Kan saya kampungnya di Kalbar. Iya. Surat-suratnya nggak ada yang ngurus. Tapi kan sah secara agama. Sah dong. Iya. Bukan siri loh. Iya, Kita terus? sah ada di KUA. Jadi awal-awal ya dengan ada kesalahpahaman dengan Koko dan Cece yang lainnya. Waduh, tuh rame lagi tuh ya. Oh iya, lu nikahnya sama etnis itu sih, kan gitu. Oh, ke budaya gitu ya. Iya, Islamnya dibawa-bawa juga nggak? pasti. Apa jawaban mereka? Cuma Responnya gimana? ketika aku ngomong ke Koko aku menikah karena aku ingin melanjutkan apa yang diajarkan agama saya. Aku menikah bukan pandang apapun. Dan Koko aku bisa menerima itu, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi awal salah Iya paham. benar. Tapi nikahnya ini etnisnya cici juga nih bentukannya perawakannya. Enggak. Indonesia banget. Wah, Indonesia banget. Oh iya. Oh, Masya Allah. Maksudnya daerah mana? Kalimantan dapatnya Siapa? perempuan. Istri ente? Madura. Kan aku Iya, Kalimantan, dianya dia Kalimantan, Madura. Makanya kan sempat perang waktu itu. Nah itu. Jadi kesalahpahaman. Udah aman kok. Udah nggak ada masalah. Tapi kan ada itu. Istilahnya kenapa harus dia? Loh kan aku bukan karena dianya, karena Allah. Iya. Ya udah, emang pengennya kayak gimana? Tadi ciri-cirinya, ciri-ciri Koko Cece itu pengennya kayak gimana sih? Niatnya yang bisa nyenengin mereka. Ya maybe satu etnis mungkin. Jangan tambah lagi lah. Janganlah. Cukup satu. Karena saya sangat yakin untuk sekarang saya belum sanggup adil. Kalau nanti Kalau nanti yang tolong yang Allahu Akbar. Janganlah, jangan. iya kan harus bisa muasin, yang penting. Oke. Di balik tanda love kan ada begini. Bukan masalah ini aku sangat yakin istri aku yang sekarang sangat paham dengan konsep yang aku jalankan. Aku ada penghasilan seminggu katakanlah 15 juta. Yang nih 5 juta ya. 10 jutanya kita buat sedekah ya. Masya Allah. Jadi berdua di jalan di awal-awal nih. Waktu itu cuma ada 100.000 padahal. Nggak usah ngomongin yang gede ya. Baru ada 100.000. Gue jalan di ini ke salah satu supermarket. Gue nggak mau sebut mereknya. Di depan ada orang itu nggak minta-minta dia jualan. Cuma dengan mata telanjang kita ini, gue bisa melihat dia ini orang susah. Dia belum makan. Masya Allah. Kelihatan lah orang lapar itu kayak gimana. Jualannya nggak laku. Yeah. Dia kelaparan. Aku ngomong sama istri aku. Waktu itu ngetes. Ini bisa nggak diajak dakwah? Wish. 100.000 ini kita bagi dua ya, yang 50 buat simpanan kita, 50 buat dia. Karena kayaknya insya Allah nih Allah ngasih tahu ke kita dia lebih membutuhkan 50.000 itu. Cukup gak 50.000 buat besok? Insya Allah yang cukup. Gak usah mikirin besok mau makan apa, tenang aja. Dia ngomong ke aku, istri aku ngomong ke aku begitu. Kita ada Allah. Masya Allah. Bang, ada lagi gak yang kayak gini? Seberuntung itu kan aku. Gimana cara nyarinya? Aku aja gak ngerti kok. Aku gak ngerti kok, tanya saya.